sudah tidak asing lagi bukan saat mendengar atau membaca kata menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan dalam 5 keterampilan berbahasa. Dengan menulis akan terlihat tingkat intelektualitas seseorang. Keterampilan menulis mampu membuat seseorang tidak hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetapi juga memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang-orang yang terpisah tempat dan waktu. Nah, pada materi ini, Ananda akan ditugasi untuk menulis teks cerpen. Keterampilan menulis cerpen merupakan proses belajar yang melibatkan proses berlatih secara berkelanjutan. Nah, untuk itu kita harus tahu kiat dan cara agar menulis teks cerpen yang baik dan menarik supaya pembaca penasaran dengan hasil karya kita. Dan juga supaya pembaca mampu mengambil pelajaran ataupun nilai-nilai dari teks cerpen yang ditulis. Nah, untuk itu Ibu sudah menyiapkan langkah-langkah untuk Ananda agar mampu menulis teks cerpen yang baik dan menarik. Berikut adalah kiat-kiat dan langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan ide cerita. Nah, ide cerita bisa kita dapatkan dengan cara yaitu pengalaman pribadi. Saat sesuatu peristiwa terjadi terhadapmu dan menjadi pengalaman dalam hidupmu. Nah, pokoknya dirimu yang merasakan sesuatu tersebut. Kamu bisa membagikan rasa yang dirasakan oleh dirimu itu kepada orang lain dengan bercerita melalui teks cerpen. Kemudian, kamu bisa menentukan ide cerita dengan cara mengambil pengalaman orang lain. Nah, kamu sering bercerita atau curhat, bukan? Curhatan temanmu dapat di-sharing dan dikemas dalam bentuk menarik yaitu cerpen. Kemudian, kamu bisa menentukan ide cerita dengan melihat fenomena atau peristiwa yang dilihat. Saat melihat suatu kejadian di muka bumi ini, maka itu bisa kita angkat menjadi ide cerita untuk cerpen yang ingin kita tulis. Selanjutnya, menonton atau membaca. Ini bisa dijadikan sumber, misalnya saat kita menonton film motivasi. Nah, dari film itu bisa kita tulis kembali dengan memodifikasi ataupun menulis ulang ceritanya ke dalam bentuk cerpen versi kita sendiri. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan ide cerita dengan khayalan. Semua yang ada di dalam cerpen kamu adalah bersumber dari khayalanmu sendiri. Tokohnya, latarnya, dan sebagainya. Namun, pasti khayalanmu itu telah mendapat asupan atau terinspirasi dari buku yang kamu baca atau video yang kamu tonton atau juga kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Langkah selanjutnya, Ananda harus membuat kerangka karangan. Nah, untuk kerangka karangan ini berhubungan dengan struktur teks cerpen. Ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya yaitu materi memahami teks cerpen. Nah, di struktur ada abstrak hingga koda. Nah, di abstrak ini bagaimana Ananda menentukan awalan dari cerita yang akan Ananda tulis. Nah, awalan yang baik akan menentukan bagaimana pembaca ingin melanjutkan cerita yang Ananda tulis. Jadi, pembaca penasaran, ingin terus membaca cerita Ananda. Lalu, kemudian setelah menulis awalannya, tentukan konflik apa yang ingin Ananda munculkan. Kemudian setelah ada masalah, Ananda harus membuat penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini sudah ada struktur teks cerpen sebagai kerangka karangan kita. Nah, Ibu contohkan, di sini ada abstrak. Cerpen yang akan Ibu buat diawali dengan pengenalan tokoh aku. Nah, cara pengarang menggambarkan tokoh aku adalah dengan narasi serta kebiasaan tokoh aku. Nah, Ibu membuat abstraknya seperti ini. Selanjutnya, lengkapnya Ananda bisa melihat seperti ini.
langkah ketiga. Setelah itu, kita baru menentukan judul. Seperti naskah yang sudah Ibu berikan, itu belum ada judul bukan? Nah, sengaja karena itu memang masih pada tahap ketiga tadi. Nah, judul yang sudah Ananda baca di hadapan Ananda saat ini, itu Ibu beri judul berikut ini. Langkah yang terakhir, Ananda bisa lihat pada naskah yang sudah Ibu bagikan, di situ masih terdapat kesalahan penulisan, huruf besarnya. Maka langkah terakhir ini sangat berguna. Ini wajib dilakukan untuk melihat kesalahan penulisan, diksi yang kurang tepat, ejaan yang tidak sesuai dengan PUEB, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Ini berguna untuk menyempurnakan tulisan yang kita tulis. Oleh karena itu, kita perlu untuk merevisi teks yang kita tulis. Apapun jenis karya tulisnya, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memeriksa kembali tulisan tersebut. Nah, itulah langkah-langkah atau kiat-kiat agar Ananda semua mampu menulis atau memproduksi teks cerpen yang baik dan menarik. Terima kasih.